Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat? Saya berharap hari ini lebih semangat untuk belajar. Pada pertemuan yang ketujuh, saya akan menyampaikan unsur-unsur administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga pendidikan atau sekolah. Di antaranya ada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ini merupakan suatu urusan administrasi kurikulum yang umumnya ditangani oleh bagian yang disebut dengan wakakurikulum. Adapun beberapa tugas wakakurikulum diantaranya adalah membuat atau menyiapkan program kerja tahunan, buku agenda mengajar, buku jurnal pembelajaran, formulir penilaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, administrasi kesiswaan. Bagian administrasi kesiswaan ini akan berkaitan erat dengan urusan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, mengelola siswa selama proses belajar hingga selesai belajar. Data-data siswa biasanya dipegang oleh bagian kesiswaan ini. Berikutnya adalah administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian tentu saja memiliki tugas utama menangani hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Mulai dari karyawan, guru, dan lain sebagainya. Absen guru, melakukan pengawasan kinerja seluruh pegawai menjadi tugas pokok bagian administrasi kepegawaian. Kemudian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah bagian yang mengurus keuangan pada lembaga sekolah. Jadi seluruh pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab bagian ini. Berikutnya adalah administrasi persuratan dan pengarsipan. Artinya melakukan surat menyurat dan melakukan pengarsipan baik untuk surat yang masuk dan keluar adalah sesuatu yang lazim dilakukan oleh sekolah. Oleh sebab itu bagian administrasi dalam hal ini sangat penting. Selanjutnya adalah administrasi sarana dan prasarana. Bagian ini adalah yang mengurus dan menunjang seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Artinya adalah sebagai lembaga sebuah sekolah sudah pasti membutuhkan kerjasama dengan pihak lain, dan bagian hubungan masyarakat ini yang akan mengurus semua ini. Kemudian yang terakhir adalah administrasi pelayanan khusus. Administrasi pelayanan khusus ini meliputi hal-hal yang bersifat non-strategis. Misalnya penjaga sekolah, tukang sapu, atau supir, dan lain-lain sebagainya. Pemaparan materi yang saya sampaikan tadi agar didiskusikan menjadi 8 kelompok. Kelompok yang pertama akan mendiskusikan tentang administrasi kurikulum. Kelompok yang kedua akan mendiskusikan tentang administrasi kesiswaan. Kelompok yang ketiga administrasi kepegawaian. Kelompok yang keempat administrasi keuangan. Kelompok yang kelima akan mendiskusikan administrasi persuratan dan pengarsipan. Kelompok yang keenam sarana dan prasarana. Kelompok yang ketujuh hubungan sekolah dan masyarakat. Dan kelompok yang terakhir akan mendiskusikan tentang administrasi khusus. Nah, sekarang silakan untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu selama 20 menit.
untuk bermusyawarah dan berdiskusi. Selanjutnya nanti dipersilakan untuk mempresentasikan setiap kelompoknya dengan durasi waktu 5 menit. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya yang diwakili oleh satu orang dengan menghasilkan pengelolaan administrasi lembaga pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien, sehingga seluruh kegiatan administrasi di lembaga pendidikan atau sekolah dapat berjalan dengan baik. Demikian, selamat bekerja dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.